Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman, sahabat GM semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Nah, ini kitab Tashil wa Takmilah li Fathil Mu'in ya. Sudah sampai di halaman 97 judulnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Furu'an. Ini ada beberapa furu' cabang. Fima yata'allaku birrawsi wal bauli. Pada membahas sesuatu ta'alaku yang berkaitan ianya sesuatu birrausi dengan kotoran, wal bauli dan kencing. Nah, masih pembahasan tentang najis. Lau rasat au qa'at, jikalau membuang kotoran au qa'at atau memuntahkan bahimatun oleh hewan. Tanazung ni bahimatun tanazung antara ra'at qa'at. Jikalau apa bahasa membuang kotoran kan, rasat. Bahasa kasarnya berak. Lau rasat, jikalau buang kotoran au qa'at atau memuntahkan bahimatun oleh satu hewan, habban akan satu biji, akan biji-bijian, akan satu biji. Fahal huwa najisun, maka apakah biji itu najis? Am mutanajisun atau mutanajis, terkena najis. Nah, karena kaedahnya kullu ma kharaja min sabila ini kan bahwa najisun, apapun yang keluar dari dua jalan najis. Tapi ini asalnya bukan najis nih, biji-bijian. Dimakan, ditelan mungkin ya. Kelapa ditelan sama gajah. Kemudian gajah berak. Apakah itu najis atau dianggap mutanajis? Yundaru fihi. Diperhatikan padanya biji, dilihat dulu tafsir kan. Fa in kana solban sahihan, maka jika ada ianya biji itu keras, sahihan itu yang masih bagus. Maka jika ada ianya biji itu solban yang keras, sahihan lagi masih bagus. Apa ukuran dia masih bagus? Ukuran dia bagus bagaimana kita tahu caranya? Kopi, ya benar Ustaz Irwan, kopi luwak. Atau kopi Aceh Ustaz Irwan. Kopi Aceh biasa. Bihaisu ini gambaran bahwa biji tadi masih bagus. Bihaisu lau zuri'a nabata. Dengan sekira-kira atau dalam artian jikalau ditanam makan dianya biji nabata, tumbuh ya, masih tumbuh kan, masih bagus suratnya. Fahuwa mutanajisun, maka dianya biji itu mutanajisun dianggap terkena najis saja. Terkena najis, artinya innya enggak najis, cuma terkena najis. Yughsalu wa yuqalu, yang dicuci akan dianya yang mutanajis, wa yuqalu dan boleh dimakankan. Insyaallah. Ada. Wa illa fanajisun wa illam yakun. Kazalik. Wa illam yakun kazalik. Maknanya lau zuri'a lam yanbut. Jikalau ditanam enggak akan tumbuh. Fanajisun. Fahuwa najisun, maka biji tadi itu najis. Itu kata para ulama. Kemudian, tadi kan pembahasannya tentang biji. Bagaimana kalau pisang? Tadi biji, oke lah, nggak bisa ditanam. Ini kalau pisang kan nggak ditanam. Katakanlah pisang yang nggak ada bijinya. Bagaimana ukuran itu masih bagus? Ini gajah nelan pisang. Walam yubayyinu hukma ghairil habbi, dan tidak menjelaskan oleh mereka para ulama hukma akan hukum ghairil habbi, selain biji. Yang dibahas cuma biji saja. Kal jauzi, seperti jauzi, apa jauzi? Buah kelapa. Atau buah pala jauzi ya. Coba lihat kamus. Jauzil hindi. Kayak kelapa kalau nggak salah. Wal lauzi, seperti laus, buah laus.
Lauz apa? Ini kekurangan mufradat nih. Mauzun pisang, lauzun apa ya? Masya Allah, harus cari dulu. Lauzun, lupa. Kacang ya. Sejenis kacang almond, lauzun. Tapi kan biji juga. Nah, buah kenari, jauzun. Jauzun artinya kacang biji. Kacang. Apa kacang nggak ada yang nggak biji? Kok aneh? Apa kacang nggak ada yang nggak biji? Ini coba perhatikan. Walam yubayinu tidak menjelaskan oleh mereka para ulama hukumah ghairil habi akan hukum selain biji kal jauzi. Seperti jauzi. Jauzi kamus artinya kenari. Kan biji juga kan? Wal lauzi dan seperti lauzi kacang juga. Cuma bahasa kita kan kacang kita anggap biji kacang. Cuma mungkin begini nih. Ini kacang yang udah dikupas nih ya. Nggak tahu takdirnya. Wa nahwihima dan seumpama keduanya. Baca dulu. Faqala Ibnu Hajar dan berkata oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan waladhi yadharu. Bermula alladhi yang zahir ya. Pendapat yang zahir. Anna ghairal habbi bahwa sungguh yang selain biji. Intaghayyara anha latihi lati kanat qablal bal'i. Jika berubah ianya selain biji dari keadaan yang ada ia sebelum ditelan oleh hewan tadi. Walau yasiran sekalipun perubahan itu sedikit bahwa najisun. Maka yang bukan biji tadi dianggap najis. Wa illa jika tidak berubah persis seperti belum ditelan cuma kotor doang. Najisun maka najis. Cuma tinggal walaupun kita nggak tahu arti jauzi wal lauzi yang cocok, artinya sama aja. Misalkan bukan biji yang ditelan oleh gajah, kan? Apapun yang ditelan. Kalau keluarnya masih normal, belum ada perubahan, nah, artinya tinggal dicuci. Tapi kalau sudah berubah, walaupun sedikit dianggap najis. Nah, itu. Oke. 2. Iza bala baqarud diasa, apabila kencinglah oleh sapi diasa, sapi penginjak, sapi penggiling. Ini kayak di India kan ada tuh. Sering itu kita lihat video mereka menggiling apa-apa pakai sapi. Ini namanya baqarud diasa, sapi penggiling. Ya, atau sapi penginjak. Karena dasa ya dusu itu menginjak, diasa ya. Apabila kencinglah baqarud diasa oleh sapi penggiling. Alal habi kencing di atas biji wa nahwihi seumpamanya biji. Kita gunakan dia untuk menggiling sambil dia kerja dia pipis. Ai hala dia satihi. Artinya buang air ya, pipis ya hala dia satih. Ketika menggilingnya biji. Ketika menggilingnya biji alaihi. Alaihi kita muta'ala kepada bala. Kencing di atasnya biji. Ya. Yu'fa an dzalik, saya dimaafkan. Dari demikian dimaafkan, enggak perlu dicuci. Ya, dimaafkan. Alasannya masyakkah, susah kan? Apalagi biji banyak itu. Kama naqalan Nawawi fil Majmu' an Syekh Nasr. Sebagaimana telah menukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, di mana beliau menukilnya anis Syekh Nasr dari Syekh Nasr. Lid darurah. Alasan dimaafkan, kenapa dimaafkan lid darurah? Darurat ya. Dan memberatkan kalau harus dicuci ya. Penting kalau sekilo 2 kilo ini kadang berton-ton kan digiling. Bal nukila anil Imam al-Juwaini, bahkan telah dinukil dari Imam al-Juwaini. Ya, annahu angkara, bahwa sungguhnya Imam Juwaini itu angkara ingkaran syadidan. Bahwa sungguh beliau itu beliau ingkaran syadidan, akan ingkar yang sangat alal bahsi an dzalik, kepada membahas tentang demikian. Nah, tentang sapi kencing atas biji-bijian nggak perlu dibahas itu. Udah yu'fa'an. Ma'fuun anhu.
Wa ala ghaslil habbi, dan beliau juga mengingkari akan ingkaran syadidan ala ghaslil habbi, kepada mencuci biji alladzi bala, biji yang kencing di atasnya biji zakal bakaru, oleh itu sapi, nggak perlu dicuci kan. Nah, itu dimaafkan, udah tinggal maafkan. Ya kalau kita mau masak, mau mencuci ya silakan ya. Intinya itu dimaafkan. Kenapa alasannya lima fihi minal masyakkah? Karena ma yang ada ianya ma padanya mencuci. Apa ma itu minal masyakkah? Lima fihi karena ma, karena sesuatu yang ada ya sesuatu dalamnya ghasli, di dalamnya mencuci. Apa ma itu minal masyakkah? Nah, berat. Al masyakkah itu kan tajlibu taisir ya. Hal-hal yang berat itu mendatangkan kemudahan. Wa hadza yu'ayyidu lima fil majmu'. Bermula ini pendapat Imam Juwaini itu yu'ayyidu, menguatkan ya 5 bagi pendapat yang ada dalam kitab Majmu'. Nah, yaitu nukilan Imam Nawawi dalam Majmu' dari Syekh Nasr. Didukung lagi oleh pendapat Imam Al-Juwaini. Kurang kelihatan kitabnya teman-teman, kecil. Ini perangkatnya. Nah, masih ini. Seadanya. Kemudian, poin ketiga yang berkaitan dengan najis tadi. Bahasal Fazariyu al-afwa an ba'ril fa'rah, telah mengkaji, mengkaji oleh Syekh Fazari, al-afwa akan dimaafkan an ba'ril fa'rati, dari kotoran tikus. Iza waqa'a fi ma'in, bila jatuh ianya kotoran tikus dalam air, au ma'in, atau dalam benda cair. Wa amad bihil balwa, dan telah umum dengannya kotoran tikus oleh bala, umum bala, susah dihindari. Ini kayak di pasar tradisional nih, pengalaman dagang dulu kan. Kalau kita ngambil pendapat ini raga ringan dikit nih, rada ringan. Karena pendapat yang kuat, bila kotoran, kayak kotoran tikus segala macam, jatuh dalam benda cair kayak minyak kan. Ada minyak 1 jerigen. Nah, itu nggak bisa disucikan, pendapat yang kuat nggak bisa disucikan, jadi bernajis. Kalau keras, oke lah ya, yang terjatuh najis tinggal kita buang, kayak keju. Tapi kalau minyak kan cair dia, nggak bisa disucikan. Ada juga pendapat yang menyatakan bisa disucikan, dimasukkan air kemudian digedok-gedok, nah, kemudian ditiriskan di bawahnya. Nah, tapi ini Syekh Fazari menyatakan dimaafkan tentang kotoran tikus bila terjatuh dalam air atau ma'ek dalam benda cair lain seperti minyak, dan telah umum dengannya kotoran tikus oleh bala. Mana umum bala nggak bisa dihindari. Ya, pasar tradisional itu tikusnya banyak banget itu. Tikusnya segede-gede kucing ya. Kucing aja takut sama tikus. Nah, kita udah menjaga dengan baik, tetap pas kita buka ada kotoran tikus dalam minyak curah itu, Ustadz Irwan ya kan. Kadang-kadang pas kita beli minyak 1 jerigen di agen, pas kita buka jerigen udah ada bangkai tikus kecil di dalamnya. Nah, disaring, langsung dijual. Nah itu, dimaafkan. Ambillah pendapat Syekh Fazari ini, kita pedagang tradisional. Kemudian yang keempat, ma yujadu ala waraqi ba'dhish syajari. Bermulama yang didapati akan dianya ma di atas waraqi ba'dhish syajar, di atas daun sebahagian pohon. Bermulama yang didapati akan dianya ma ala waraqi ba'dhish syajar, di atas daun sebahagian pohon. Karraguah, seperti raguah, seperti buih ya. Raguah, buih. Biasanya di pohon, di daun pisang atau daun kelapa kan. Ada buih-buih putih. Ada busa gitu ya. Najisun itu najis, dianggap najis. Kenapa najis? Li'annahu yakhruju an batini ba'did didan. Karena bahwa sungguhnya ma tadi itu keluar ia dari batin, dari perut sebahagian ulat. Kama syuhida dzalik, sebagaimana ma yang disaksikan akan demikian. Secara musyahadah ada ulat kadang kan. Nah, itulah kotoran ulat katanya. Jadi kalau dia kotoran berarti najis. Artinya kadang-kadang kita potong daun pisang mau makan kan, zaman dulu makan pakai daun pisang.
mau naruh nasi di atasnya, sebelum kita taruh nasi harus dicuci dulu. Artinya itu najis, ada raguahnya, ada buih-buihnya. Nah itu. Walakin yu'fa anhu, ternyata dimaafkan ya. Dimaafkan ternyata. Nah, walakin yu'fa anhu kama sayati, Masya Allah. Najis tapi dimaafkan. Ma yujadu, bermula ma yang didapati akan dianya ma'ala waraki ba'di syajar, di atas daun sebahagian pohon, karragwah seperti buih, busa. Itu najis, hukumnya najis. Kenapa najis? Li'annahu yakhruju, karena ma itu keluar ia an batini ba'did dida, dari perut sebahagian ulat, kama syuhida dzalik, sebagaimana itu disaksikan. Najis dasarnya, walakin tetapi yu'fa anhu, dimaafkan darinya. Kama sayati, sebagaimana ma yang akan datang ianya ma, penjelasannya akan datang fi mabahasi aurakin narajil, pada pembahasan daun-daun narajil, daun kelapa. Nah itu dimaafkan ternyata. Ya. Kemudian yang kelima, laisal ambaru rausan. Bukanlah ambar itu rausan. Apa ambar? Ambar itu bahan yang digunakan untuk membuat parfum ya, kalau nggak salah ya. Ambar salah satu bahan dasar untuk pembuatan parfum. Kalau bahasa sekarang, kalau nggak salah disebut muntahan paus ya. Muntahan paus. Ya, muntahan paus. Apakah itu berasal dari perut paus atau sesuatu yang dimakan oleh paus kemudian dimuntahkan? Nah itu. Laisal ambaru rausan, bukanlah ambar itu raus. Ambar itu bukan kotoran. Khilafan liman za'ama. Khilaf bagi orang yang mengklaim ya akannya. Kan demikian. Ada orang yang menyatakan ambar itu raus. Kotorannya paus ya. Di sini kata beliau bukan. Nah, yang sebenarnya, ini hakikatnya juga kita nggak tahu. Ini kan hukum-hukum seperti ini memang hasil penelitian. Artinya para ulama meneliti, melihat, memperhatikannya. Cuma kita baca yang tertulis saja. Bukanlah ambar itu kotoran, khilafan. Aqulu qaulan khilafan. Atau khilafan kita hal. Nah, tapi biasanya maf'ul mutlak. Dia naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf. Aqulu qaulan khilafan. Maknanya qaulan mukhalifan. Perkataan yang berbeda bagi siman yang mengklaim ya akannya demikian. Ada orang yang menyatakan ambar itu raus. Bal huwa nabatul bahri. Nah, tetapi dianya ambar itu nabatul bahri, tumbuhan laut. Tumbuhan laut. Ya. Masya Allah. Terima kasih kepada yang sudah leg-leg. Enggak capek. Wahwa fi bahri Sin, dan dianya ambar itu fi bahri Sin, itu ada di lautan Cina. Lautan Cina ya, lautan Cina. Bentar, ada kendala. Oke. Mana tadi? Wahwa fi bahri Sin, dan dianya ambar itu maujud ada di laut Cina. Laut Cina Selatan mungkin ya. Fama tahaqqaqa minhu annahu mablu'un fa huwa mutanajjisun, maka berulama yang pasti ianya mah darinya ambar, bukan fa'il tahaqqaqa annahu, maka berulama yang pasti darinya mah oleh bahwa sungguhnya mah, ya kembali ke ma sumawati, ma ini ambar ini. Fama, maka ambar-ambar yang pasti darinya ambar annahu oleh bahwa sungguhnya ambar mablu'un itu ditelan. Bisa dipastikan memang dia tadinya tumbuhan laut, kemudian ditelan oleh paus, kemudian dimuntahkan. Nah, fahwa, maka dia nyama itu mutanajisun, mutanajis, terkena najis kan, cukup dicuci. Kalau dipastikan dia ditelan. Tapi kalau kita pastikan sebaliknya, memang asalnya bukan ditelan, memang keluar dari perut paus, berarti bisa najis juga.
Nah itu. Jadi ini butuh kepada kepastian, perlu diteliti lagi. Famatahakaka, maka berulama yang pasti darinya mah oleh bahwa sungguhnya mah itu ditelan bahwa mutanajis, maka ma itu dianggap terkena najis. Kenapa? Li'annahu mutajammidun ghalidun la yastahilu fil jauh. Karena bahwa sungguhnya ambar itu mutajammid, dia benda keras. Mutajammid benda keras, ghalid kasar, la yastahilu tidak tercerna ia fil jawfi dalam rongga. Padat ya, nggak bisa dicerna. Makanya udah najis, tinggal dicuci. Masya Allah. Kalau ada komentar, tinggalkan aja komentarnya ya. Saya baca insya Allah. Kemudian, wa ammal madhiyu bil mu'jamah, adapun madhi bil mu'jamah, hal madhi itu dibaca dengan mu'jamah, dengan bertitik zal. Bahwa najisun, madhi itu najis. Ya, madhi itu najis. Apa itu madhi? Belum dijelaskan, mungkin ada di depan ya. Dia yang pasti keluar dari kemaluan. Kenapa madhi dianggap najis? Li amrin nabi, karena memerintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi ghasli dzakari minhu, dengan mencuci kemaluan darinya madhi. Ai fi kisati Ali, artinya dalam cerita Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada kisah Sayyidina Ali kan? Ana rajulun muza, kata beliau. Saya seorang laki-laki yang muza, yang sering keluar madhi. Cuma saya malu bertanya kepada Rasul karena kedudukan anaknya kan, karena istri Sayyidah Fatimah. Hingga beliau meminta orang lain, kalau nggak salah apa kata dah lupa saya, untuk bertanya kepada Nabi. Nabi menyatakan cukup dicuci, nggak perlu mandi. Lakin yu'fa anhu bin nisbati lil jima, tetapi dimaafkan darinya madhi dengan dinisbah untuk jima. Artinya orang yang keluar madhi mau jima nggak perlu cuci dulu kan. Justru itu bagiannya lah. Jadi dimaafkan untuk jima nggak perlu cuci. La lima asoba badanau minhu, tidak dimaafkan. La ini maknanya la yu'fa, tidak dimaafkan bagi ma asoba yang mengenai ianya madhi akan badannya seseorang darinya madhi. Tidak bagi ma, tidak bagi tempat yang menimpa. Oh enggak, ma di sini madhi. La lima, tidak bagi madhi yang menimpa ianya madhi akan badannya seseorang minhu darinya ma, darinya madhi. Artinya keluar madhi, kalau untuk jima nggak perlu dicuci dulu, tapi kalau kena pakaian segala macam, pakaian itu nggak boleh dibawa sholat. Ya, pakaian itu nggak boleh dibawa sholat, bernajis. Ya. Atau terkena badannya harus dicuci kalau mau sholat, atau ausaubahu, atau mengenai ya akan pakaiannya. Jadi untuk pakaian nggak dimaafkan. Nah itu. Sekarang ini ada definisinya. Apa itu madhi? Wahwa ma'un abiyadu. Dianya madhi itu ma'un abiyadu, air yang putih, au asfaru, atau yang kuning, raqiqun, lagi lembut, ladhijun, lagi lengket. Nah, lengket, ladhij, lengket. Ma'un abiyadu bi ghairi tanwin, karena ghairu munsharif kan, wasaf dan wazan fi. Ma'un abiyadu, air yang putih, au asfaru, atau yang kuning, raqiq, yang halus, yang licin. Lazijun, lagi yang lengket. Yakhruju ghaliban, yang keluar ya pada kebiasaan, inda sawarani syahwah, ketika muncul, ketika bangkit, ketika munculnya syahwah, bi ghairi syahwatin qawiyah, dengan bukan syahwat yang kuat. Ketika laki-laki biasanya bersyahwat, itu sebelum syahwat banget keluar itu dulu, madhi namanya. Wa yakhruju bila dafqin, dan keluar ya dengan bila dafqin, dengan tidak loncat. Dia tidak loncat untuk membedakan dengan mani ya, enggak loncat, keluar biasa. Wala yaqibuhu futurun, dan tidak mengiringi akannya madhi futur. Apa kita artikan futur? Futur itu zakar sesudah intisar kemudian dia melemah, itu namanya futur.
Jadi habis keluar mazi biasa aja, enggak futur ya. Malah itu baru permulaan syahwat. Yakhruju dan keluar ianya dengan tanpa melompat, loncat dafkin. Wala yaqibuhu futurun dan tidak mengiringi akannya madhi tadi, akannya ma tadi, akannya air yang putih futur oleh futur. Enggak usah dimaknain futur kan, lemah. Warubama la yahisu bi khuruji, warubama atau rubama kadang-kadang la yahisu tidak merasakan oleh seseorang bi khurujihi dengan keluarnya madhi, enggak terasa tiba-tiba celana dalam udah basah. Wa huwa aghlabu fin nisa'i minhu fir rijal, dan dianya madhi itu lebih sering pada perempuan darinya madhi pada laki-laki. Ya. Bahwa dan dianya madhi aghlabu fin nisa, lebih sering pada wanita, minhu darinya madhi fir rijal pada laki-laki. Artinya itu bukan najis kah? Oh, najis. Apa namanya? Najis. Harus dicuci maksudnya. Cuma dimaafkan untuk jima. Najis. Wala siyama inda hayajani syahwatihin. La siyama lebih-lebih lagi ketika muncul hayajan, muncul bangkit syahwat, nafsunya si perempuan ya. Perempuan ketika bernafsu keluar itu namanya mazi. Najis harus dicuci. Nah, begitu teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Wa ammal wadiyu, adapun wadi bil muhmalati dibaca dengan muhmalah, enggak pakai titik dal, wadi. Ammal wadiyu, adapun wadi dengan muhmalah, fahuwa najisun, maka dianya wadi itu najis juga. Kenapa? Li'annahu yakhruju min sabilil hadas. Karena wadi itu keluar ia dari jalur hadas. Dia keluar dari jalan keluar kencing. Nah, jadi dianggap najis juga. La yukhlaku minhu tahirun, tidak diciptakan darinya wadi akan makhluk yang suci. Kalau mani, dari mani jadi manusia kan, nggak pantas dinajiskan. Kalau najis mani, manusia bernajis. Sementara wadi ini nggak jadi apa-apa, bukan asal muasal manusia. Maknanya la yukhlaku minhu tahirun, tidak diciptakan darinya wadi akan makhluk yang suci, bukan asal muasal manusia, bukan. Bal yakhruju kasiran akibal bauli, bahkan keluar ia kasiran, sering banget. Yakhruju khurujan kasiran, bahkan keluar ianya wadi akan keluar yang sering banget, akibal bauli. Ya. Sesudah kencing. Maksudnya keluar kencing dulu, kemudian dia menyusul kadang, kelihatan rada kental dikit. Bahkan keluar yang sering, akibal bauli, sesudah kencing. Baru kencing sedikit dia keluar. Fakana hukmahu, maka ada ianya wadi, itu hukumnya kencing. Hukumnya baul. Nah. Akibat di belakang, maknanya di belakang berarti kan ada yang lain duluan, bukan Ustaz? Kencing dulu baru dia, apa dia dulu yang keluar? Kalau dia dulu kan di depan berarti kan? Dia duluan berarti dia di depan. Nah, jadi akibat maknanya sedikit sesudah. Ya, sedikit sesudah kencing, berarti dia di belakang kencing, benar. Sedikit sesudah kencing maknanya di belakang kencing. Nah, itu. Nah, mana tadi? Fakana hukmahu, maka ada ianya wadi, itu hukumnya baul. Nah, hukumnya baul, najis kan? Wahwa ma'un abiyadu kadirun, dianya wadi itu air yang putih, kadirun yang keruh. Sakhinon lagi yang sakhin, kental, tebal. Sakhin kental. La raihatalahu, yang tidak ada bau baginya air. Yakhruju ghaliban, yang keluar ya pada kebiasaan, akibal bauli,
di belakang kencing. Aw inda hamli syai'in thaqil, atau keluar ia ketika membawa sesuatu yang berat. Kita capek kerja, nah, biasanya basah celana. Nah itulah wadi. Bukan wadi bermakna lembah. Kan ada juga wadil muqaddas, lembah yang suci. Bagaimana teman-teman? Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana maksudnya sana? Nggak paham. Nggak tahu. Masya Allah, Jindan, selamat datang Jindan. Udah telat nih, udah lewat setengah jam. Udah lama nggak ngaji bahasa Jawa. Nih kalau ada luang, insya Allah pagi-pagi kita ngaji kitab ini terus kan. Jadi pelajaran dari pertama sampai halaman 98 ini ada di YouTube Gundul Mantul ini. Yang ketinggalan kan, bisa merujuk ke YouTube Gundul Mantul. Kita lanjut. Wa kharaja biqaulina la yukhlaqu minhu tahirun almaniyu, dan keluar dengan ucapan kami la yukhlaqu minhu tahirun. Tadi di atas beliau ketika membahas wadi menyatakan, mana tadi? Kurang kelihatan. Nah ini kan dalam definisi wadi, maun abiyadu kadirun sakhinun la ra'i. Mana tadi? Hilang nih, tulisannya kecil. Ini ya. Yakhruju min sabilil hadath la yukhlaqu minhu tahirun. Jadi wadi itu bukan asal manusia. Kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami, la yukhlaqu minhu tahir almaniyu, keluar mani. Fa innahu tahirun min kullil hayawanat, maka sesungguhnya mani itu suci dari seluruh hewan. Seluruh hewan. Ghairil kalbi wal khinzir wal mutawallidi minhuma aw min ahdihima. Suci dari seluruh hewan, selain anjing, selain babi, selain peranakan dari keduanya, atau dari salah satu keduanya. Jadi selain hewan yang induknya najis, mani itu suci. Mani gajah suci. Karena calon gajah kan. Karena gajah kan suci kalau masih hidup. Mani harimau suci. Ya itu. Tetapi yustahabu ghasluhu minal badani wasaubi. Tetapi disunnahkan akan mencucinya mani dari badan dan pakaian. Kalau terkena badan pakaian, tetap sunnah dicuci kan kalau mau sholat. Kenapa? Lil ahadis sahihati fihi, karena ada hadis-hadis yang sahih. Lil ahadis, karena banyak hadis-hadis yang sahih fihi padanya membahas mani, bahwa Sayyidah Aisyah kan mengkerok, mencuci mani itu. Wa khurujan, dan karena keluar min khilafi man qala bi najasati, karena keluar dari khilaf ulama yang berkata ya dengan najisnya mani. Ada juga yang berpendapat najis ya. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terangkah kitabnya? Kita dekatkan lagi ya. Wa ammad damu fahuwa najisun. Adapun bermula darah, fahuwa, maka dianya darah itu najis. Darah najis nih, maknanya darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu najis. Kalau darah yang mengalir kayak jantung misalkan ya, bukan najis. Masya Allah. Ustaz Ahmad, lama kita tak bersua Ustaz Ahmad. Wa amad damu, adapun darah, fahuwa najisun, maka dianya darah itu najis. Walau sala min samakin, sekalipun mengalir ianya darah dari samak.
dari ikan, ya kan? Darah ikan tetap najis. Kabidin, ya, atau mengalir ya dari kabidin, limfa. Apa namanya? Ya, limfa. Hati ya, kabid hati. Wa tihalin, dan walaupun darah itu mengalir dari tihal apa tuhal bacanya. Ya, tihal, limpa. Kabid liver, tihal limpa. Ya, ini yang suka makan ayam mungkin paham kan? Nah, itu. Wadzalika liqauli ta'ala, bermula demikian bahwa darah itu najis. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, audaman mafsuhan, atau darah yang dialirkan, darah yang mengalir, itu Allah haramkan. Walaupun kata orang misalkan ada manfaat lah untuk menghangatkan segala macam. Enggak, kita diuji nih, kita manut enggak? Allah menyatakan darah itu najis. Allah haramkan. Nah, berarti kita harus tunduk, patuh sebagai hamba yang taat. Jangan minum darah. Kan Anda juga sekarang warung-warung yang menjual darah ular. Ini saya lihat ada warung ular. Orang datang beli darah diminum. Katanya menghangatkan tubuh macam-macam. Nggak paham kita. Allah bilang daman mafsuhan, darah yang mengalir. Wali amrin Nabi. Alasan kedua sabda Nabi, wali amrin Nabi, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biqasli, dengan mencucinya darah an badanil mustahadah, dicuci dari badan mustahadah. Badan perempuan yang mustahadah. Wa an saubil haid, dan dicuci dari bajunya perempuan yang haid, ya. Itu berarti najis. Naam, kendati pun demikian, benar pada dasarnya darah itu najis, tapi ada yang dimaafkan. Naam ma baqiya minhu 'alal lahmi. Naam, bermulama yang tersisa ianya ma darinya darah 'alal lahmi, di atas daging, wa idhamihi, tulangnya daging, ma'fun anhu, itu dimaafkan darinya darah, ai fil akli, untuk makan dimaafkan. Bahkan daging, kita potong daging langsung kita masak nggak apa-apa kan, nggak dicuci kan, nggak apa-apa, dimaafkan. Darah yang ada di darah sedikit, sisa yang ada di daging, di tulang, dimaafkan. Justru kalau kita cuci, harus cuci benar-benar bersih. Tapi kalau nggak dicuci nggak apa-apa. Untuk makan, tapi kalau kena pakaian yang nggak dimaafkan. Ya, jadi ma'fun anhu, dimaafkan berkenaan untuk dimakan. Di sini ini beliau mengambil pendapat sekalipun bercampur dengan air nggak apa-apa. Wa in ikhtalata bima'it tabghi. Sekalipun telah bercampur ianya darah tadi dengan air masak, artinya ada kuahnya kan. Daging nggak dicuci, ada sisa darah di situ, langsung kita tambahkan kuahnya, udah bercampur nggak apa-apa, ma'fun anhu juga. Sekalipun telah bercampur ianya darah dengan air masak, wa ghairi, dan lainnya. Au kana waridan alal ma, atau sekalipun ada ianya darah tadi yang ada di daging, itu datang kepada air, maknanya kita taruh kuah dulu, air dulu kan, kemudian kita masukkan daging, nggak apa-apa. Karena dalam najis yang lain disyaratkan kan harus air yang datang ke najis, bukan najis yang dimasukkan ke air kan, kayak cara mencuci. Nah, dalam kasus darah yang ada di daging dimaafkan. Bagaimanapun keadaannya dimaafkan. Bermulama yang tersisa ianya ma darinya darah di atas daging, wa idhamihi, tulangnya daging, itu dimaafkan darinya, fil akli, dimaafkan khusus untuk makan, untuk kena pakaian segala macam enggak dimaafkan. Wa in ikhtalata, sekalipun bercampurnya darah dengan air masak, atau ghairihi, dan lainnya air, atau kana waridan, atau ada ianya darah di daging tadi itu yang datang kepada air. Bal wa in ghalabat humratud dam fil qidri. Bahkan sekalipun ghalaban, kuatlah oleh merah darah dalam periuk. Kidir periuk. Ada periuk ini kita masak udah benar-benar kayak merah gitu kan. Ini darahnya di daging mungkin banyak sehingga merah gitu. Tetap dimaafkan. Kenapa? Li'usril ihtiradi anhu. Karena sukar menjaga darinya darah yang ada pada dagingnya. Karena kalau harus dicuci dia diperas sampai putih dagingnya, kagak enak lagi mungkin ya.
Mungkin kagak enak lagi. Ya, lebih kurang seperti itu. Wastasnau minhu al-kabida waqtiha. Dan mereka para ulama mengecualikan darinya darah akan kabid, limfa tadi, bukan akan hati. Hati kan memang bahasa kita hati di sini jantung ya. Kabid jantung apa? Saya nggak terlalu paham bagian dalaman hewan-hewan ini. Ya. Karena dulu nggak suka makan daging, makan ikan paling. Nggak paham. Jadi arti di kamus liver, hati ya. Dan mereka mengecualikan darinya darah akan hati dan limfa, tihal, wal miska dan misik. Ya. Misik ini sesuatu yang keluar dari, kalau kabid, tihal itu kan bagian hewan dalam perut. Misik ini sesuatu yang copot dari kijang katanya kan. Ada kijang katanya atau musang. Kijang itu wangi katanya. Dia mengeluarkan wangi. Jadi bagian tubuhnya copot itu nanti kalau dia masih hidup copot. Bagian tubuh hewan mestinya yang copot kan najis kan, tapi ini nggak dianggap najis, dikecualikan. Kenapa? Karena bernilai banget nih, misik. Wangi. Ya, jadi mereka mengecualikan darinya darah akan kabid, tiha, limfa, dan misik. Misik ini darah juga, darah yang mengeras, dikecualikan. Walau infasala min dobiyin mayitin, sekalipun copot ia, terpisah ianya misik, min dobiyin mayit, dari kijang yang sudah mati. Kijang sudah mati. Kemudian copot bagian misiknya, tetap itu enggak dianggap najis. Justru itu digunakan ya, diburu jadi pewangi. Tapi ada syaratnya. Kalau infisal dari kijang yang sudah mati, baru dia dianggap suci. Intajasada, jika telah mengeras ia, wan aqada mengeras juga. Sudah mengeras. Nah, itu dianggap suci. Wal alaqata wal mudghata, dan mereka juga mengecualikan akan alaqah, segumpal darah kan. Segumpal alaqah ini mani yang sudah mengental. Jadi kayak lintah gitu. Apa bahasa Indonesianya? Zigot. Akan alaqah wal mudghah. Mudghah ini segumpal daging ya. Jadi ini asal muasal manusia. Darah juga dikecualikan, dianggap suci. Walabanan kharaja bilaunidda, mereka juga mengecualikan akan susu yang keluar ianya susu dengan warna darah. Susu keluar dengan warna darah. Diperas terus ya, udah habis diperas, tinggal keluar darahnya. Wadama baydatin lam tafsud, dan mereka juga mengecualikan darah dari telur yang tidak rusak ianya telur. Ya. Darah dari telur yang tidak rusak. Kadang kita memecahkan telur, ada darah di sana, dimaafkan. Kalau telur itu tidak rusak. Mana tidak rusak? Kalau dieram masih menetas. Ya, kalau dieram masih menetas, nggak apa-apa. Bi'an saluhat litafarruh. Apa makna lam tafsud? Darah dari telur yang lam tafsud, yang tidak rusak ianya telur. Gambaran tidak rusak, tidak busuk, bi'an saluhat litafarruh, dengan bahwa masih layak ianya telur litafarruh, untuk dierami ya. Ini bahasa Aceh mentang Aceh nah, daerah Bekaro mentang Aceh, ada bahasa Indonesia. Itu dimaafkan, biasalah. Pas kita beli telur di pasar, kita buka udah ada darah dikit kan, langsung aja digoreng. Masya Allah. Nah, itulah dia. Oke, lanjut lagi.
Wa ammal qaihu fanajisun, adapun qaih nanah. Nanah itu fanajisun, najis. Wa amal kaihu, adapun kaihu nanah. Wa amal kaihu, adapun nanah fanajisun, maka najis. Kenapa? Li'annahu damun mustahilun. Karena kai nanah itu damun mustahil, darah yang berubah ya. Jadi kaihun itu kuning-kuning yang keluar dari luka, kita sebut nanah biasanya. Itu najis karena dia asalnya darah yang sudah berubah. Wa kadza sadidun, demikian juga itu sadid. Ya, sadid juga najis juga. Ya. Apa itu sadid? Sadid nanah juga, nanah yang bercampur darah, malah lebih kotor dia kan, lebih parah dari kaihun. Wa kadza sadidun, demikian juga najis itu sadid. Wa huwa, dan dianya sadid, ma'un raqiqun khalatahudam. Air bening, air rakik, air yang lembut, yang bercampur akannya oleh darah. Ya kan? Dia air bening tapi ada darah-darahnya gitu. Cairan lembut yang bercampur darah. Nah, itu aja maknanya. Nanah. Karena asalnya darah. Wa amma ma'ul kuruh, adapun air luka. Ma'ul kuruhi, adapun air dari luka. Wa ma'ul judri, dan air judri. Apa judri? Jerawat bukan? Ya, jerawat ya. Air jerawat. Bukan jerawat. Judri itu ya luka-luka kecil lah, cacar kan. Kayak jerawat. Wa amma ma'ul quru, adapun air dari luka, wa ma'ul judri, dan air bagi cacar atau jerawat, luka-luka kecil, judri. Wa nafti, dan air bagi an-nafti. Nafti ini luka yang menggelembung. Apa namanya? Kayak kita ke sudut api kan. Misalkan kita gini. Kena minyak goreng ya, minyak goreng sedang menggoreng ikan, lompatlah minyak goreng, itu kan mengembung, luka itu mengembung, di dalamnya ada air itu, nah itulah ma'un nafti namanya. Nah itu ma'un nafti namanya. Adapun air luka, ini kuruh, ini luka besar, kuruh kan. Wa ma'ul judri, dan air judri, air jerawat, cacar kecil-kecil. Wan nafti, air dari an-nafti, ya luka bakar tadi yang kembung, di dalamnya ada cairan, itu kadang kita tusuk jarum dia keluar kan. Nah itulah yang sedang dibahas ini. Itulah air itu, air jerawat tadi. Fahuwa najisun in taghayyara, maka dianya semua air luka, air jerawat tadi kan, air gelembung tadi najis jika berubah ya. Jika berubah najis. Apa makna berubah di sini? Jika ada bau. Jika ada bau tidak sedap, dia bernajis. Tapi jika tidak berbau, itu maknanya tidak berubah, enggak bernajis. Apa maksud berubah? Bi angkana lahu raihatun karihah. Dengan bahwa adalah baginya air tadi itu raihatun karihah, bau yang karih, bau yang makruh, bau yang dibenci, maknanya bau yang tidak sedap. Itu baru najis. Au kana mutaghayyiral launi, atau ada itu berubah warnanya, enggak putih lagi, enggak bening lagi ya. Nah, itu berarti najis. Kalau masih putih kayak cairan dari luka bakar, itu biasanya bening ya. Enggak ada bau, enggak najis.
Wa illa jika tidak, jika tidak berubah, fahuwa tahirun, maka dianya cairan tadi semua itu suci. Karutu batil badan, sama seperti segala basahan-basahan badan, seperti keringat, air mata, ya kan? Itu rutubah. Keringat, air mata, segala macam suci. Muntah babi najis, baby, muntah anak kecil ya. Najis, cuma untuk maknya dimaafkan. Untuk susu maknya, maknanya bayi itu misalkan minum ASI di ibunya, kan? Minum ASI. Itu mulutnya kan suka mengeluarkan muntah, berarti mulutnya bernajis. Kenalah ASI maknya. Untuk maknya dimaafkan. Maknya kalau mau sholat nggak perlu cuci. Ya. Khusus untuk maknya. Untuk orang lain nggak dimaafkan, mudah-mudahan ya. Kalau saya nggak salah ingat, kalau untuk anak lain, tapi untuk maknya dimaafkan. Nah itu. Oke. Nah ini sampai furu ini kita berhenti. Wa amma qai'u ma'iddatin fanajisun. Ini baru sampai tadi tentang adapun muntah dari lambung. Amma qai'u ma'iddatin. Adapun muntahan dari lambung fanajisun, najis sekalipun dari anak kecil. Ya kan? Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah ya muntah. Orang minum air, muntah keluar air lagi. Tetap najis hukumnya. Kalau itu dipastikan dari lambung, bukan air liur kan? Itu najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah ya. Kenapa? Li'annahu ta'amun istahala fil jawfi. Karena bahwa sungguhnya muntah tadi itu makanan yang telah berubah ya dalam lambung, fil jawfi dalam perut, ilan natni menuju kepada bau, wal fasadi kepada rusak. Pakana najisan, maka ada ianya muntahan dari lambung tadi najis. Cuma apa yang disebut dengan muntah di sini? Wa huwa raji'u ba'dal wusuli lil ma'iddati walau ma'an. Dianya kai itu ar-raji'u, sesuatu yang kembali. Yang kembalinya maknanya yang keluar ba'dal wusul, sesudah sampai bagi lambung. Dia sudah masuk ke perut, keluar lagi. Walau ma'an, sekalipun ada yaitu air. Nah, itulah kai namanya, muntah. Itu najis. Ya, nggak dikecualikan walaupun dari anak-anak sekalipun. Cuma yang bagi anak-anak tadi dimaafkan untuk maknya. Atau kalau nggak salah untuk orang-orang yang suka menciumnya, misalkan mencium mulut bayi kan. Maknya suka mencium mulut bayi, dimaafkan. Ammar raji'u qabla al-wusuli ilaiha. Adapun sesuatu yang keluar, yang kembali sebelum sampai ke lambung, ilaiha, kembali ke ma'iddah. Ar-raji adapun yang kembali sebelum sampai ke lambung, yakinan, dalam keadaan meyakinkan, au ihtimalan, atau dalam keadaan ada kemungkinan keluar belum sampai ke lambung, nggak disyaratkan yakin ya, ihtimalan juga. Fala yakunun najisan, maka tidak ada ianya muntahan tadi yang belum sampai ke lambung itu najis, tidak pula muntah najis baru sampai tenggorokan keluar lagi. Khilafan lil kafal, khilaf bagi kafal menyatakan tetap najis. Ya, baru titik ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah, ini baru nanti besok insyaallah ma yata'allaqu bil qai, ada beberapa pengecualian yang berkaitan dengan muntah ini kan. Ini di depan ada tentang anak kecil, bayi segala macam. Nah, cuma sampai di sini sejam kita ngaji, jangan lama-lama kan. Ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Begitu teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut hadir kan. Semoga ada manfaatnya. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.